Yo teman-teman, di sini gue mau sharing back yang buruk, yang bapuk, tapi masih gue pakai ya bro ya. Masih gue pakai ini si back Van Buiten teh. Bapuk kenapa? Bapuknya kenapa nih? Gitu tanda tanya kan. Nah, tapi sebelum itu semua di sini gue mau sharing dulu atas voting yang kemarin ya bro ya. Di sini ada voting, gue buat voting di postingan. Mana sih yang teman-teman bakal ambil? Di sini ada votingannya Batigol itu 57%. Terus ada juga Awan 21%, Wibu Sinakata ini 10%, dan Van Buiten 12%. Ini tuh dari 730 orang yang udah voting. Terima kasih teman-teman yang sudah voting di sini. Ternyata banyak banget orang-orang yang mengambil si Batigol ini. Jadi video ini tuh si Van Buiten tuh untuk 12% lah. Video gue ini tuh untuk Van Buiten yang voting 12%-nya. Nah, terus disusul si Giuli di sini ada 12%, Abiati ada 48%, ada juga Odo di sini 26%, dan juga si Dennis Bergkamp di sini yang ngambilnya cuma 14%. Nah, ini tuh votingan dari 548 orang. Jadi thank you banget teman-teman yang sudah voting di sini ya. Cek juga votingan gue yang baru yang sekarang, postingan gue yang sekarang, voting aja di situ, nanti kita diskusi di situ. Nah, kita langsung masuk ke videonya. Di sini Van Buiten ini tuh burik bro. Burik kenapa ya? Jadi berdasarkan pengalaman gua, si Van Buiten ini tuh buriknya karena dia itu meskipun statistiknya bagus lah, kita lihat dulu statistiknya ya. Ini gua settingan Van Buiten yang terbaik menurut gua ya bro ya. Jadi Van Buiten yang terbaik itu dia settingannya menurut gua kayak gini. Jadi dia itu memang kurang larinya kan. Statistik defense-nya udah nggak ada masalah menurut gua ya ini ya. Nggak ada masalah, cuman agresinya aja 93. Agresinya 93 itu ngaruh banget untuk cepat lambatnya ngerebut bola ya. Dan di sini speednya gue setting 80, accelerationnya 80. Ini udah lumayan banget si Van Buiten ini tuh bisa lari. Tapi kita harus mengorbankan physical kontaknya jadi 91. Tapi menurut gue itu it's okay aja, masih cukup lah, masih oke, masih aman gitu ya bro ya. Dan jumpingnya jadi 90. Nah ini juga masih aman lah menurut gue, karena si Van Buiten itu sendiri orangnya jangkung, tinggi ya bro ya, 197 cm kalau nggak salah. Iya betul. Nah ini settingannya bro, kayak gini bro. Jadi buat teman-teman tadi yang berapa persen tadi punya Van Buiten, menurut gue ini settingan yang terbaik. Dia itu 48414. Teman-teman langsung setting kayak gini aja sama kayak gue. Van Buitennya jadi nggak bapuk lagi ya. Mudah-mudahan si Van Buitennya nggak ngetrol ya bro ya. Cuman gue pakai Van Buiten banyak ngetrol bro. Kenapa banyak ngetrolnya? Karena ini buriknya Van Buiten ini tuh ini bro. Kita lihat di sini bro, di sini ada yang namanya low pass ya bro ya. Low passnya 63. Coba bro. 63 anjing. Gue main eFootball nggak pernah pikir gitu ya kalau bahwa passing ini tuh bakal berpengaruh. Ya pernah lah berpikir tentang itu, tapi betapa berpengaruhnya passing di seorang CB, betapa berpengaruhnya passing low pass ini tuh di seorang center back bro. Jadi berapa kali gua ngetrol itu gara-gara si Van Buiten ini tuh salah passing, salah umpannya nggak nyampe ke back sebelah kiri gua ya, ke LB gua si ada Costa Curta di situ, nggak nyampe ke situ bro, langsung dipotong. Terus gua umpan ke depan ke DMF atau ke CMF atau ke AMF gua nggak nyampe bolanya. Itu buriknya bro. Ini buriknya si Van Buiten tuh yang memang harus kita perhatikan semua kalau anda semua pakai si Van Buiten ini. Di samping dengan statistik defensifnya yang mewah, tapi passingnya ini yang antah berantah bro. Menurut gue ini kacau Van Buiten itu. Tapi terlepas dari apapun itu, gue masih pakai si Van Buiten, mencoba untuk seminimal mungkin tidak melakukan kesalahan umpan passing. Jadi solusinya ketika bolanya dapat sama si Van Buiten bro, gue biasanya langsung clear, langsung di sapu jagat ke depan tanpa mengoper. Kalaupun mengoper, gue pasti hati-hati. Itu dipastikan si lawan yang gue oper itu benar-benar kosong, benar-benar nggak ada lawan biar nggak kepotong. Itu keburikan bro, keburikan si Van Buiten menurut gue ya. Jadi hati-hati, benar-benar yang punya Van Buiten ini passingnya itu harus diperhatikan. Oh ya nih teman-teman, gue juga mau podcast sama Bang Cahyo dalam rangka mungkin ya anniversary eFootball yang ke-8. Di sini gua mau podcast sama Bang Cahyo untuk mengenang eFootball dari zaman PES nih sampai eFootball seperti apa. Jadi
gue juga open sama teman-teman kalau ada yang mau ikutan nimbrung lah, ikutan kita kongkow ngobrol-ngobrol santai. Misalkan nanti di WhatsApp kita telepon di grup, jadi kita ngobrolnya bertiga atau berempat, berlima, berame-rame, kita ngobrolin e-football dari awal nih sampai anniversary ke-8 ini yang ke sekarang. Bagaimana serunya nanti ya kita saksikan aja. Jadi buat teman-teman DM gue ke Instagram aja. Meskipun gue sebetulnya jarang buka IG ya bro ya. Jadi segini aja mungkin video gue kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.